Ya pemirsa, Bapak Ibu hadirin masih bersama kami dalam acara Hari Puncak Creative Infrastructure Financing 2022. Kita berikan apresiasi sekali lagi. Dan sekali lagi saya akan mention bahwa acara ini didukung penuh oleh PT Moya Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Berantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Jasa Marga, PT Adikarya Persero Tbk, PT Sarana Multigria Finansial Persero, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Berantas Energi, PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Dan pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan sesi Investor Dialog. Di sesi yang pertama sudah berlangsung dengan begitu menarik. Namun untuk sesi diskusi ini kita akan lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua. Dan untuk itu saya akan langsung mempersilahkan kepada moderator kita Andi F. Noya untuk kembali memimpin sesi diskusi. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Kembali ke Pak Heri sedikit aja. Mengenai siapa sebenarnya yang akan jadi target investor maupun lembaga pembiayaan. Kalau saya lihat kan ada di dalam penawaran ini kepada investor dari luar juga, kemudian lembaga-lembaga pembiayaan asing ya selain di dalam negeri. Nah, jadi siapa yang mendapat penawaran untuk peluang investasi ini? Ya, semua investor pada dasarnya kita jaring ya, terutama memang pada tahap saat ini lebih banyak dari dalam negeri, mungkin mempertimbangkan risiko dan lain-lain. Nah hari ini alhamdulillah kita tadi menandatangani perjanjian dengan CRCC, itu akan membentuk fund ya, yang akan sebesar 5 billion US dollar sampai 5 billion US dollar yang akan diinvestasikan di masing-masing SPV. Jadi dia malah di sekunderinya lagi. Itu akan membeli yang sudah berjalan, yang brownfield. Nanti yang brownfield nanti dipakai lagi untuk bangun lagi sehingga terjadi estafet financing seperti itu. CRCC ini lembaga pembiayaan ya? Mereka fund ya. Perusahaan mengumpulkan dana untuk invest. Mereka punya uang ingin investasi, saya sampaikan ya tugas PUPR adalah membuat pipeline-nya. Nanti pipeline-nya menarik, mereka bisa berinvestasi di sana. Itu langkah awal adanya investasi dari luar ya? Dari luar, tapi juga dari dalam juga ada. Iya. Jadi Dana Reksa itu membentuk yang namanya Indonesian Water Fund. Dia udah temanya udah langsung untuk air. Nah yang menarik tadi yang CRCC ini akan juga masuk ke greenfield. Biasanya kalau fund itu maunya di hilir yang resikonya udah bebas semua. Nah mereka mau masuk di greenfield pas dengan kebutuhan kita yang baru 40% tadi. Nah di Indonesia kita punya INA. INA juga mainnya di brownfield. Jadi memang yang butuh tuh di pionirnya, yang di depan. Baik untuk nanti tanah harus kita bikin pembiayaannya, sama juga dengan development. Jadi minat investor itu sudah terlihat ya? Minatnya investor sudah dari dalam maupun dari luar negeri. Ya. Nah, tadi disebutkan salah satu di urusan infrastruktur air lah ya. Ini ada Pak Irwan Dinata ya dari Direktur Utama PT Moya Indonesia ya. Ini kan punya pengalaman karena udah jalan ya, dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Tangerang ada sahabat saya Pak Wali Kota Tangerang ya, Mas Arief. Ini juga sudah kolaborasi sedemikian rupa. Nah, pengalaman Anda bisa ceritakan pengalaman dan mungkin masukan dari kerjasama model antar pemerintah dan badan usaha seperti ini bagaimana? Sorry, mic-nya tinggal. Ya. Bisa. Ya, paling tidak juga apa dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah ya. Kami dari Moya Indonesia, Pak Andi Noya, saat ini kita sudah sekitar 7-8 tahun bekerja di sektor spam. Saat ini juga kita rasa pemerintah sudah memiliki kerangka peraturan yang baik. Beberapa waktu terakhir Pak Dirjen dari Kementerian PUPR dan teman-teman di PUPR berbicara mengenai source to tap. Saya rasa dengan pengembangan
peraturan yang lebih menyeluruh, melengkapi peraturan yang ada, saya rasa akan mempercepat juga pembangunan infrastruktur spam di negara kita. Saya lihat masih banyak opportunity, teman-teman investor juga saya rasa perlu kita undang lebih banyak lagi Pak. 2 proyek kita terakhir kita bekerja sama dengan Pak PP dan dengan PP Pak Novel di sini. Kita berpartner dengan PP, kita berpartner dengan Medco juga di Semarang Barat Pak. Jadi kita juga mencoba mengundang teman-teman investor lain untuk masuk ke sektor spam Pak. Jadi dukungan apa spesifik yang dibutuhkan kalau investasinya dari Moya ini? Ahlinya ada Pak Ari sama Pak Dirjen Pak. Tadi sudah dibicarakan, saya rasa kalau peraturan itu bisa source to tap akan mempercepat, itu nomor 1. Nomor 2, ketika tarif di masing-masing daerah bisa diregulasi dengan baik dari PUPR juga mungkin akan meningkatkan insentif untuk investor berinvestasi di masing-masing daerah ya Pak. Baik. Dan Pak Wali Kota, Pak Arief Wismansyah sudah mendapatkan manfaatnya ya dengan adanya program seperti ini. Baik, terima kasih. Saya ke Direktur Consumer Bank BTN ya, Pak Hirwandi. Ini konteksnya urusannya adalah bagaimana skema staircasing ya, ownership. Jadi bagaimana bertahap sekarang meringankan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah ya untuk bisa memiliki tempat atau hunian dengan skema staircasing ini. Karena tidak harus bayar seluruhnya, bisa 25% atau berapa persen saya nggak tahu, sehingga dia sudah memiliki, sisanya seakan-akan dia menyewa begitu ya. Nah, perlahan-perlahan dia bisa mengambil alih saham-saham itu sampai akhirnya 100% menjadi milik dia begitu. Nah, kalau skemanya seperti ini menurut Anda jalan nggak di sektor dari perspektif teman-teman perbankan? Baik Bang Andi Noya, makasih. Bicara perumahan tadi Pak Dirjen sampaikan Pak, kompleks, lebih kompleks dari pembiayaan infrastruktur. Kenapa? Karena ada dari sisi supply-nya, ada dari sisi demand-nya. Dari sisi supply, saat ini untuk masyarakat MBR, pengembang itu ataupun pelaku pembangunan perumahan, lebih banyak mainnya adalah dari sisi landed. Nah ini ke depan bagaimana kita mendorong dari sisi di low rise maupun di high rise. Nah untuk menuju low rise high rise pun itu penuh tantangan juga dari sisi supply. Pertama adalah dari sisi perizinan, lahan, kemudian juga dari sisi harga. Nah bagaimana tantangan harga ini juga kita harus tekan. Nah kemudian dari sisi demand, ini dari Kementerian PUPR pemerintah sudah sangat luar biasa mensupport daripada masyarakat berpenghasilan rendah. Mulai dari subsidi selisih bunga, subsidi uang muka, termasuk juga dengan kerjasama World Bank, bantuan pembiayaan berbasis tabungan, kemudian juga dengan FLPP. Nah ini luar biasa dengan staircasing, ya staircasing ownership ini, itu memadukan antara kepemilikan dia dengan dia sewa. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Karena dari satu rumah itu dimiliki untuk jangka waktu tertentu oleh 2 pihak. Pertama itu adalah MBR-nya, kedua adalah dari sisi source funding-nya. Nah dalam hal ini kami sudah diskusi juga dengan Kementerian PUPR untuk bagaimana staircasing ini jalan. Kenapa staircasing ini harus jalan? Pertama adalah bagaimana mendidik masyarakat tidak harus subsidi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah dengan dana dari APBN yang ada, kita bisa memperbanyak jumlah unit yang bisa kita realisasikan. Kemudian yang berikutnya adalah secondary mortgage-nya akan jalan. Jadi sekuritisasinya jalan. Karena kalau kita bicara kepada masyarakat penghasilan rendah, kedepannya tetap subsidi bunga 5%, ini juga akan menggerus pasar di secondary. Nah, bagaimana ke depan ini harus jalan? Pertama tentu dari sisi source funding-nya, bank juga harus mencari 100% dari sisi untuk kepemilikan bagi si MBR. Karena ini berupa KPR. Nah kemudian yang kedua adalah tantangan adalah bagaimana regulasinya bisa secepatnya untuk kita munculkan supaya staircasing ini jalan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat.
Nah, masyarakat ini tidak hanya MBR, tapi juga para pelaku pembangunan, khususnya developers. Karena selama ini mereka jualan hanya bunga 5%, bunga 5%. Yang lebih penting bagi masyarakat itu bukan suku bunganya, tetapi adalah affordability-nya, kemampuan dia mengangsur. Nah, sehingga ini menurut saya staircasing ini merupakan terobosan luar biasa, mengajak masyarakat baik itu MBR maupun pelaku pembangunan, perbankan sendiri, untuk bagaimana ke depan itu tidak hanya memikirkan suku bunga yang 5%, tapi bagaimana ke depan itu affordability. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang sudah KPR ini bisa kita menjadi sumber pendanaan baru, karena bisa kita lakukan sekuritisasi. Iya, Gitu, jadi dari sektor perbankan menarik skema menarik ini ya? Sekali, menarik. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Bang Andi. Ya, Pak Hirwandi ya. Dan berikutnya tentu menarik kalau kita juga dengar pandangan dari Pak Reza Febriano mewakili Jasa Marga ya. Karena apapun juga ini soal tantangan di Badan Usaha Jalan Tol ya dalam penerapan established financing ya. Bagaimana supaya bisa berkelanjutan, kemudian juga jalan tol ya, kalau skema aset recycling ini juga sesuatu yang mungkin menarik untuk dijalankan ya, karena apapun juga supaya lebih cepat aja pembangunan jalan tol ini kalau skema ini bisa diterapkan. Nah, tanggapan Anda sebagai pengelola jalan tol? Baik, terima kasih Bang Andi. Dalam kaitan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kami dari Jasa Marga dan juga saya dalam kesempatan ini juga mewakili teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Kami selalu support Pak terhadap program-program strategis pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Memang target yang diberikan kepada kami cukup besar ya dalam rangka tadi mewujudkan pembangunan jalan tol di Indonesia. Nah, untuk itu perlu dilakukan beberapa strategi untuk pembiayaan, karena memang untuk pembangunan satu ruas jalan tol membutuhkan dana yang cukup besar. Pada 5 tahun terakhir ini ya, kita sudah melakukan berbagai upaya, tidak hanya berbasis kepada hutang atau perbankan, tapi juga kita sudah dalam hal ini Jasa Marga melakukan berbagai alternatif pembiayaan, dalam hal ini yang kita sebut dengan creative financing. Jadi berbagai upaya yang kita lakukan, program aset recycling, divestasi sudah kita lakukan. Jadi beberapa ruas jalan tol yang memang sudah beroperasi ya, tidak hanya yang sudah lama dibangun, tapi juga yang baru-baru yang sudah ini kita lakukan program divestasi dalam rangka kita bisa membangun lagi ruas-ruas jalan tol yang baru. Selain itu juga beberapa skema pembiayaan pun juga kita lakukan ya, seperti contohnya program sekuritisasi atas hak pendapatan tol di ruas Jagorawi, kemudian juga program terkait dengan Global IDR Bond ini pada level korporasi, kemudian program terkait dengan project bond pada level anak perusahaan, program reksadana penyertaan terbatas, kemudian kita juga punya program KIK Dinfra ya, jadi itu kredit investasi kolektif dana investasi infrastruktur. Kita lakukan semua supaya tugas-tugas yang diberikan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruas-ruas jalan tol yang baru, dalam rangka membangun konektivitas jalan tol di Indonesia ini bisa terwujud. Artinya ini jalan ya? Ya, memang sudah berjalan. Kita sudah berjalan lebih kurang secara masif di tahun sejak tahun 2017 yang lalu. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Mungkin satu lagi Pak. Iya. Nah, satu lagi tadi terkait dengan tantangan. Bapak tadi menanyakan terkait dengan tantangan. Terkait dengan program divestasi kita punya tantangan. Bagaimana tantangan program divestasi ini mencari strategic partner yang betul-betul tepat. Karena ini kan hubungannya jangka panjang sehingga kita dapat membentuk simbiosis mutualisme dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu juga mohon izin Bapak Dirjen dan juga Bapak-Bapak panelis, kami pun juga tentunya mempunyai harapan Pak, bagaimana pemerintah ke depan bisa turut mendukung terhadap iklim investasi jalan tol di Indonesia.
Ada 3 hal mungkin yang kami sampaikan. Bisa singkat, Ya, Pak pertama Rektor. mulai dari kebijakan pemerintah yang memang support Pak terhadap pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, bagaimana memberikan stimulus-stimulus dan juga kemudahan-kemudahan bagi kami. Yang kedua terkait dengan kepastian dalam hal penyesuaian tarif, ini juga sangat penting bagi kami. Dan yang ketiga adalah kami harapkan support dan dukungan pemerintah dalam hal proses pengadaan tanah untuk ruas-ruas jalan tol yang baru. Mungkin Baik. dari kami itu saja. Terima kasih. Udah dicatat ini Pak Heri, Pak. Baik. Nah, berikutnya tentu saja tadi udah disebutkan tadi ada tanda tangan agreement dengan CRCC ya. Sebuah lembaga, ini nama persisnya adalah CRCC International Investment Co Ltd ya. Nah, ini di sini ada Mr. Wang Yulong ya. I will ask you in bahasa, but you can answer it in English. No worries, someone will translate it to you ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan? Ready? Ya, bisa dijelaskan dengan singkat tujuan pendirian Variable Capital Company atau VCC untuk melakukan investasi di Indonesia dan apa dukungan yang dibutuhkan agar VCC ini bisa berjalan di Indonesia. Yes, actually currently under the support of POPR, we are planning to establish a variable capital company, VCC, to develop investment opportunities of infrastructure in Indonesia. The purpose of setting up a VCC is to change the traditional investment structure in the past. It will take an umbrella fund as a unified operation platform. The sub-funds will set up for each investment project under the umbrella fund, and it will maintain the independence of each sub-fund. In this way, under the same VCC platform, we can not only set up sub-funds of road and water resources in different sub-sectors, but also set up different investment structures for each sub-fund, including bringing different investment partners, making different financial schemes, different project terms, and different benefit distribution. At the same time, the unified VCC management team can maximize the use of professional investment resources and financing channel resources, save management costs, and ensure shareholders' investment returns. Actually, as a professional overseas investment platform of CRCC, which ranks 30th, the Fortune Global 500, we hope to use the CRCC's II's international financial resource to build a bridge between Indonesia's huge investment demand and international financial capital. As an equity investor, financial solution provider and solver, CRCC II is willing to carry out the investment cooperation with the enterprises from Indonesia or international to jointly promote the faster and better sustainable development of Indonesia, society and economy. Yes, thank you. Yeah. Baik, thank you. Terima kasih ya. Nah sekarang dari Country Director The Export-Import Bank of Korea ya, atau Korea Exim Bank ya, Mr. Kim Jae Cheol. Oke, Mr. Kim ya. Thank you, moderator, Yeah. Andy, Bapak, and Dino ya.
Dear Pak Dirjen, Heri Teze. Oke, langsung dijawab. Honorable panelists and colleague discussion. All right. Okay. I prepared the script for the ease of the interpretation, so let me read my script so you no can problem. interpret. No problem. Okay. The floor is yours. Yeah. So it's a great honor to participate in this very creative forum by representing bilateral lender from Korea. Especially, I had a valuable opportunity to hear various types of effort to produce an alternative infrastructure financing tools in public works and housing sector, even though it is spoken in Bahasa Indonesia. I do fully agree with the premise that the private sector engagement is key to accomplish the goal of infrastructure build-up as much as needed in Indonesia. Among others, I'd like to briefly introduce our effort as a lender to contribute to the comprehensive water value chain establishment and slightly touch upon the lessons learned from our ongoing endeavor. Korea Exim Bank has 3 distinctive financing methods and is currently funding all the water value chain from the raw water catch-up to the supply of drinking water. We provide suitable financing for each steps in consideration of commercial viability and local procurement maximization. For the upstream, the construction of multipurpose dam, we fund highly concessional ODA loan, which is called EDCF. For the midstream, the installment of conveyance system to connect the dam and the water treatment facility, we provide less concessional but untied funding in order to maximize the local procurement. And lastly, for the downstream, the construction and operation of water treatment plant, including distribution system, we are due diligencing project documentation to provide a long-term limited recourse financing, which is a PPP type of project financing. So this is not on my script, but briefly introduce Korea Exim Bank as an export credit agency and also the ODA loan provider. We have 3 major pillars of financing. One is commercial financing, which is project financing, long-term limited recourse financing. And the other side, we have 2 types of ODA loan. One is EDCF, the other one is EDPF. EDCF is highly concessional and tied financing, and EDPF is less concessional but untied financing. So my suggestion, by overseeing all the 3 stages, I presume that we're learning how to manage the interface risk. Okay. So key interface risk is how to synchronize the implementation of all 3 streams. Sorry, we have short time. So my suggestion, in order to resolve the interface risk of all 3 streams, I would humbly suggest that within the ministry, we may have the control center to handle the interface risk. Thank you. All right. To make it short, your opinion, Ms. Dow Harrison from as a senior housing specialist from World Bank. And the question is, sir? You already know the question. Okay. So thank you so very much. All right. It's really, I know you are short of time. Yeah, sorry for that. No worry. I think you're asking me about affordable housing. Yeah. And to this point, I think the answer is the World Bank is already investing in Indonesia. We currently have a program called the National Affordable Housing Program, a $450 million lending program to the government of Indonesia. I think the question is what additional funding and what type of funding would be most feasible for donor agencies such as ourselves. I would say that we need to start out with where is the need. And I know you have a question about PPP and staircasing. So where is the need? And Pak DG has mentioned that
the numbers are 12.7 million backlog. From our perspective, the need is greatest in the city centers. If you're looking at the number, Indonesia talk often about a very high home ownership rate. But the reality is, in the urban centers, in city center, DKI Jakarta, Bandung, and the like, you will see the home ownership rate is very low. In other words, affordable housing is most acute in the city center. In addition to that, you will see a lot of slums. You will see a lot of, I call it low-income neighborhoods, MBRs, neighborhoods for MBRs, that really needing retrofitting, densification. Other point relating to city centers and housing, affordable housing in city centers. What it will do is that would reduce congestion, macet, right? Macet, because of commute time, but also greenhouse gas emission because of all the commute. Okay. Therefore, what we are proposing are ways in which that we could work with the government of Indonesia through the Indonesia Green and Affordable Housing Platform, which Pak DG has talked often through this forum, over the next 2 years to think about how we can support delivering affordable housing to the people, engaging more development, investment opportunity for the private sector, but also making the APBN money more effective. Yeah. But last but not least, whatever we do, green, energy efficient. I think that would be a good summary. Thank you so very much for your time. Terima kasih ya, Miss Dao. Miss Dao ini orang Vietnam, asli Vietnam, tapi bermigrasi ke Amerika, jadi warga negara Amerika dan punya cerita yang menarik tadi waktu kami ngobrol. Luar biasa sekali. Baik, sebenarnya saya ingin minta tanggapan, tapi waktu kita tampaknya nggak cukup, jadi kita akhiri dulu. Terima kasih untuk perhatian Anda, teman-teman yang ada di auditorium Kementerian PUPR dan juga bagi yang pemirsa yang menonton acara ini. Jadi kita bisa melihat bahwa APBN sendiri tentu saja tidak akan mampu untuk menopang ya rencana-rencana pembangunan di bidang infrastruktur karena pembiayaannya tadi kalau mengandalkan APBN baru sekitar 30%, sehingga ada peluang sebenarnya kalau dilihat dari perspektif yang positif bagi para investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang di Indonesia dengan benefit yang ditawarkan, dengan keamanan legalisasinya di bawah payung undang-undang, dan Kementerian Keuangan juga tadi menjelaskan bahwa dukungan itu tentu diberikan oleh Kementerian Keuangan ya sebagai partner dari Kementerian PUPR dalam upaya untuk mendorong ya pembangunan infrastruktur yang tadi dijelaskan oleh Pak Sudarto itu memberikan dampak ya multiplier effect kepada masyarakat di berbagai sektor kehidupan kita. Jadi kalau ada yang bilang bahwa untuk apa kita membangun semasif hari ini, jawabannya sudah jelas bahwa itu akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Indonesia di berbagai sektor. Dan terima kasih Pak Eri, tadi sudah memberikan perspektif dalam melihat pentingnya infrastruktur ini. Juga Pak Ari, terima kasih. Ini walaupun masih baru SDA ini, tapi menawarkan satu opportunity ya kepada para investor atau lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari apa yang ditawarkan ini. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang ada di sini untuk tadi sesi diskusi 1 dan juga yang kedua. Kepada bapak-bapak yang ada di atas panggung, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan sekali lagi ya sesi diskusi yang begitu luar biasa, dan tadi terakhir juga sudah ditekankan oleh moderator kita seperti apa pentingnya tadi kreativitas, kolaborasi juga dilakukan oleh berbagai pihak untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur, karena kedepannya proyek-proyek infrastruktur ini akan begitu memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke rangkaian acara berikutnya. Sebelum menutup sesi ataupun juga rangkaian acara hari ini, kami akan undang bersama untuk menyaksikan pertukaran plakat.
Baik, pertukaran plakat akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bapak Heri Trisaputra Zuna, yang sudah ada di atas panggung. Dan kami akan mengundang, we would like to invite Vice President CRCC International Investment, Mr. Wang Yulong, to come forward to the stage, please. Baik, dan untuk sesi pertukaran plakat ini akan disaksikan langsung oleh moderator, oleh Bapak Sudarto juga tentunya selaku staf ahli Kementerian Keuangan bidang organisasi birokrasi dan teknologi informasi, dan juga oleh Pak Ari di sini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi Bapak Ibu. Mungkin bisa diabadikan juga untuk prosesi penyerahan atau pertukaran plakat hari ini. Ini sekaligus menjadi sebuah tanda kolaborasi antara DJPI dan CRCC International Investment. Sekali lagi tadi kita sebelumnya sudah menyaksikan penandatanganan kerjasama Cooperation Framework Agreement on the Variable Capital Company for Infrastructure Investment Project in Indonesia with CRCC International Investment, dan sekali lagi tentunya kita harapkan agar kedepannya kerjasama bisa terus terjalin, bisa semakin besar lagi untuk kerjasamanya tentunya. Baik, sudah diabadikan momennya? Sudah, baik. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara Hari Puncak Kreatif Infrastructure Financing 2022. Sudah begitu banyak tadi rangkaian acara yang kita saksikan bersama, mulai dari penandatanganan kerjasama, pemberian plakat, kemudian juga tadi pemberian bantuan juga sudah kita saksikan bersama, hingga tadi investor dialog yang dipimpin oleh moderator kita yang luar biasa, Bang Andi tentunya. Dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa CNBC Indonesia, untuk mensyukuri acara kita pada pagi hingga siang hari ini, mari kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Sabri. Kami persilakan kepada Ustadz untuk naik ke atas panggung dan memimpin doa untuk acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin Ibu Bapak yang terhormat, sejenak mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Izinkan kami membacakan doa menurut keyakinan agama Islam. Bagi non-muslim disilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa syukur kehadirat-Mu, yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Pada hari ini atas izin-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan Hari Puncak Kreatif Infrastruktur Financing tahun 2022 yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karenanya ya Allah, berkahi dan ridhoi kegiatan kami hari ini dan akan membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Jernihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu berkreasi, berkarya, berusaha, berinovasi dan bersinergi yang akan membawa manfaat dan sumbangsih yang nyata bagi bangsa dan negara ini, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbing dan bantulah para pemimpin negeri kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, sehingga dapat membawa negeri yang kami cintai ini
menjadi negeri yang damai, adil, makmur dan sejahtera. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Terima kasih tadi sudah memimpin doa untuk menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu semua hadirin pemirsa CNBC Indonesia, tidak terasa rangkaian Hari Puncak Kreatif Infrastructure Financing 2022 yang didukung oleh PT Moya Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Jasa Marga, PT Adi Karya Persero Tbk, PT Sarana Multigria Finansial Persero, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Brantas Energi, PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan juga PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Sekali lagi tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Sekali lagi kami berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam Hari Puncak Kreatif Financing 2022. Dan demikian saya Syarifah Rahma pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang CNBC Indonesia Beyond Business.